Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cindy, Rosie, Anissa, Yulia, dan Zainab. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan observasi lapangan di Kampung Batik Tin yang terletak di Kelurahan Gundi, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran kami untuk memahami konsep pembangunan masyarakat berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Kami ingin melihat secara langsung bagaimana masyarakat lokal berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha membatik. Setibanya kami di lokasi, kami disambut dengan sangat ramah oleh warga sekitar. Anak-anak terlihat antusias menyapa kami dan bersemangat menunggu kedatangan para turis dari Valor Primary School Singapura. Tidak lama kemudian, rombongan turis pun datang dan suasana kampung menjadi semakin meriah. Kami diajak untuk berinteraksi langsung dengan mereka, berbagi cerita tentang kegiatan membatik, serta membantu pengelola kampung dalam menyiapkan alat dan bahan batik yang akan digunakan. Disinilah perjalanan observasi kami di Kampung Batik Tin Gundi dimulai. Kampung Batik Tin Gundi resmi diresmikan pada 24 Juni 2022 oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Nama Batik Tin sendiri diambil dari pohon tin yang menjadi maskot kampung ini, melambangkan kesuburan, ketekunan, dan harapan agar warga terus tumbuh bersama. Namun, nama itu kini juga dikenal sebagai brand batik lokal khas Surabaya, hasil dari karya tangan-tangan warga setempat. Awalnya kegiatan membatik ini muncul dari program cangkruan warga, sebuah diskusi masyarakat yang digagas pemerintah kota untuk mencari potensi ekonomi yang berbasis komunitas. Dari situ muncullah ide menjadikan wilayah Gundih sebagai kampung batik, agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi sambil menjaga nilai-nilai budaya di Indonesia. Kini ada sekitar 25 warga yang aktif membatik di sini, terdiri dari 16 warga berpenghasilan rendah MBR dan 9 warga non-MBR. Sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang memanfaatkan waktu luangnya untuk berkarya. Dengan adanya membatik, mereka bukan hanya menciptakan kain yang indah, tetapi juga menulis cerita dan harapan mereka sendiri di setiap helai kain. Motif batik yang dihasilkan pun beragam, mulai dari motif Surabaya, jembatan Suramadu, bambu runcing, hingga pola yang menggambarkan kehidupan kampung kota. Setiap motif memiliki makna dan identitas lokal Surabaya yang kuat. Menariknya, semua proses pembuatan masih dilakukan secara tradisional, mulai dari menggambar pola, menyanting malam, hingga pewarnaan alami, menjadikannya hasil unik dan bernilai seni tinggi. Selain menjadi pusat produksi batik,
Kampung Batik Tin juga berkembang menjadi destinasi wisata edukasi. Banyak sekali mahasiswa asing dan wisatawan mancanegara yang datang ke sini untuk belajar langsung membatik. Tercatat ada 15 mahasiswa asing dari berbagai negara seperti Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia yang pernah belajar membatik di sini. Mereka belajar mulai dari siang hingga malam, bahkan tak jarang ikut membantu proses pengaringan kain dan mewarnai bersama warga sekitar. Salah satu perajin sekaligus tokoh masyarakat yang bernama Pak Siswojo. Beliau mengatakan bahwa mahasiswa asing sangat senang belajar membatik di tempat ini. Mereka tidak hanya belajar teknik membatik, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Kegiatan ini menjadikan Kampung Batik Tin sebagai jembatan budaya antar bangsa, sekaligus memperkuat citra Surabaya sebagai kota yang kreatif dan terbuka terhadap inovasi berbasis budaya. Dari sisi pembangunan masyarakat, keberadaan Kampung Batik Tin membawa banyak perubahan positif bagi warga. Melalui kegiatan membatik, mereka tidak hanya memperoleh tambahan penghasilan, tetapi juga menemukan semangat baru untuk terus berkarya. Salah satu warga bercerita bahwa hasil penjualan batik kini mampu membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, beberapa kali menerima pesanan dalam jumlah besar. Namun lebih dari sekedar keuntungan ekonomi, kegiatan membatik juga mempererat hubungan antar warga. Mereka saling membantu dalam proses pewarnaan, pengeringan, hingga pemasaran produk. Suasana kebersamaan inilah yang menjadikan kampung ini hidup dan terus berkembang. Kini, Kampung Batik Tin Gundi bukan hanya sekadar tempat produksi batik, melainkan juga ruang belajar bersama. Banyak mahasiswa, pelajar, bahkan wisatawan lokal datang untuk belajar langsung bagaimana batik dibuat, dan apa makna di balik setiap goresan malam. Melalui kegiatan ini, nilai-nilai kreativitas, kerja keras, dan kebersamaan terus ditanamkan di tengah masyarakat.
hari ini kita lagi di daerah Dubutan. Di Dubutannya itu terletak di di sini lagi ada adik-adik dari Singapura. Mereka lagi bikin mereka lagi belajar membatik. Mereka pintar banget. Ada apa sih pola gitu, tapi mereka tuh ada yang pengen bikin pola sendiri dari kreatif sendiri. Nanti kayak keren banget. Padahal masih cocok. Hai Anissa, tadi kamu sudah melakukan komunikasi seperti apa dengan mereka? Aku cuma membantu dari pihak bapak dan ibunya untuk mengamalkan dengan teman-teman ini agar kayak gambarnya itu kamu mau jiplak atau maunya gambar sendiri. Tadi maunya gambar sendiri dan aku disuruh untuk menerjemahkan agar gambarnya itu dibikin lebih besar dari yang sebelumnya, baru dimulai untuk dibapik tersebut. Wah, keren banget ya. Kita lihat guys. Kita lagi mau bagi-bagi warna. Mereka masih pada nyanting lah. Dari hasil observasi kami belajar bahwa pembangunan masyarakat itu tidak selalu dimulai dari suatu proyek yang besar maupun bantuan dari pemerintah secara semata saja. Justru perubahan itu berawal dari sesuatu hal yang sederhana, seperti selembar kain batik yang kita gambar dengan penuh kesabaran dan tentunya penuh makna. Nah, Kampung Batik Tin Gundi itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa pelestarian budaya itu akan tetap berjalan dengan seiring pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lewat kegiatan membatik, warga Gundi ini mampu mengangkat potensi lokal, kemudian tentunya menciptakan lapangan pekerjaan baru, hingga memperkenalkan budaya dari Surabaya itu ke mancanegara loh. Nah, Kampung Batik Tin Gundi ini juga bukan hanya sebagai tempat produksi batik saja, tetapi juga akan menjadi simbol kolaborasi antara budaya, ekonomi, dan tentunya pendidikan. Tempat di mana nilai gotong royong dan semangat kebersamaan itu akan tetap terjalin dan terjaga di tengah arus modernisasi ini. Kami dari kelompok Cindy, Rosi, Anissa, Yulia, dan Zainab mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga Kampung Batik Tin Gundi atas sambutan hangat dan kesempatan belajar yang sangat-sangat luar biasa ini. Semoga semangat dari Kampung Batik Tin Gundi ini akan terus menular, bahkan menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk membangun, berdaya, dan tentunya menjaga budaya ini dengan senang hati.